keren banget ya, udah menolak. Orang tuh mencari pasar, kamu udah nggak butuh uang. Kenapa kamu tolak? Sebagai founder tidak mungkin kamu bisa mengerjakan segala macamnya sendiri. Kalau sebelumnya tuh masalah kapasitas produksi selalu saya tolak orderan. Itu terjadinya selalu seperti itu siklusnya. Orderan banyak, tolakin dulu deh. Nah kalau sekarang jangan sampai ada yang ditolak. Halo, nama saya Deva. Saya founder dan CEO dari Faber Instrumen Indonesia. Saya peserta DSC tahun 2024. Alasan saya mendirikan Faber Instrumen Indonesia itu pada tahun 2018 saya melihat ada potensi dari masyarakat di sekitar Pacet Cipendawa Kabupaten Cianjur ini bahwa mereka tuh punya skill untuk membuat kerajinan kayu yang tidak biasa. Kemudian masyarakat sini juga ada yang punya skill untuk membuat audio, untuk membuat radio, speaker. Oh ternyata tidak perlu lulusan S1 orang-orang hebat gimana, bahkan masyarakat di sini bisa diberdayakan dan mereka memang memiliki kemampuan tersebut. Dan juga melihat banyak limbah kayu jati di sekitaran Kabupaten Cianjur yang cuma hanya dijadikan kayu bakar untuk UMKM. Kami melihat potensi tersebut, oh kenapa ya tidak kami jadikan sesuatu dikombain semuanya antara waste, antara SDM di sekitar Cipendawa Cianjur ini yang bisa dimanfaatkan, dikolaborasikan, akhirnya terwujudlah jadi radio speaker kayu The Sound of Art dari Faber Instrumen Indonesia. Perasaan saya waktu lolos DSC dari mulai National Selection ada yang wah bangga banget, terus sekaligus yang karyawan saya masih berpikir begini, karyawan saya karena banyak yang cowok berpikir, oh kayaknya emang bisa gitu mengikuti DSC. Lalu saya, itu jadi challenge banget untuk saya. Gila, apa karena saya cewek gitu ya, jadi karena saya nggak bisa, saya akan buktiin ke karyawan-karyawan saya. Awalnya itu dulu tuh, karena mereka, karyawan saya aja nggak percaya gimana orang lain ya. Wah, akhirnya saya pas ikut DSC saya seneng banget, tidak menyangka, dan terus ketika masuk di sana saya bertemu dengan orang-orang hebat. Sama pelaku usaha, mentor, sampai dewan komisaris. Awalnya sih target saya tuh, saya gak muluk-muluk. Saya tidak menyangka untuk, tidak seambisius itu untuk menjadi juara, menerima grand segala macam, enggak. Tapi tujuan saya adalah, saya harus sampai ke final adalah untuk memperkenalkan perusahaan saya. Sebetulnya itu tujuan saya. Ketika melewati beberapa kali eliminasi, saya harus lolos ke tahap berikutnya, saya harus lolos ke tahap berikutnya adalah untuk itu. Karena kalau saya lolos ada di final berarti perusahaan saya juga dikenal. Ini bukan tentang sayanya, saya ingin mempromosikan perusahaan saya. Jadi kondisi Faber Instrumen sebelum mentoring itu, kami tuh selalu kebingungan dengan kapasitas produksi. Pada saat itu kapasitas produksi per bulan itu rata-rata di bawah 150 piece. Jadi kalau kami bilang 200 itu udah sangat keteteran. Dan kadang malah mentok di 100. Akhirnya tuh banyak kondisi yang memaksa ketika pasar oke, ada orderan misalnya minta 1000 piece dalam waktu singkat. Itu tuh kami kebingungan karena masih berpikirnya gimana ya caranya kami meningkatkan kapasitas produksi itu dalam waktu cepat. Dan pikiran kami itu masih yang tradisional dengan oh iya saya harus membangun pabrik, saya tiba-tiba harus membesarkan ruangan kondisi workshop saya kayak gitu. Saya harus membangun biayanya sekian-sekian. Atas masukan dari mentor, segala macam itu harus lebih cepat gitu kalau mau kapasitasnya meningkat. Jadi bukan cuma membangun gedungnya, tapi dari kitanya sistem produksinya, operasionalnya. Nah, salah satunya adalah dari mesin juga seperti ini. Ini masih mesin amplas tangan, yang ini supaya lebih cepat. Kalau orderan banyak banget itu kita bisa hire anak-anak muda yang ada di sekitaran sini juga bisa dipekerjakan. Pakai mesin ini masih bisa anak muda. Ya biar tetap produk artisan, tapi produk artisan ini diakalin jangan cuma tangan. Tangannya itu kan bisa dibantu supaya lebih cepat. Nah kalau tangan doang kan gempor gitu. Ibaratnya satu mesin ini bisa sama dengan ngerjain 10 orang. Gitu. Tadinya kita tuh manual, pakai gergaji, mengandalkan skill dari karyawan. Sangat memakan waktu. Akhirnya kita coba pakai mesin. Berapa? Tapi ini udah lebih cepat kalau sini pakai 2 mesin ini. Kayak kemarin tuh kita bisa 300 piece itu udah bisa 3 minggu. Udah bisa 3 minggu. Ini masih sayang nih kalau untuk dibuang karena kan kita masih bernilai jatinya. Nah ini kita manfaatkan untuk buat aksesoris. Bisa untuk tuning. Ini aksesoris untuk di radio speakernya juga.
ditipiskan lagi. Belum jadi. Atau ini hasil dari waste seperti ini. Yang ini, saya ingat banget di ruang DSC, saya sempat diomelin ya, gimana perusahaan yang mau besar kalau saya ngomong untuk segmen marketnya untuk ekspor, Faber Instrument itu udah diakuin untuk jadi official merchandise beberapa event besar, tapi packagingnya seperti ini. Saya dapat teguran keras juga untuk hal packaging, karena saya juga dibilang barang yang dijual premium, looknya udah bagus, packaging seperti ini. Saya diajarkan bahwa packaging juga jadi mukanya sebuah brand ya. Dari hal kecil seperti ini, yang masukan dari mentor selama DSC juga, ini dapat apresiasi dari customer. Saya juga dapat, jadi selama DSC itu tentang tingkat kepuasan pelanggan. Jadi selama ini mungkin saya merasa sudah cukup gitu ya, merasa sudah cukup oke gitu karena ada di beberapa jadi official merchandise beberapa event besar. Oke, perkenalkan nama saya Novi Liliana, saya adalah Direktur di PT Mirota Plastik Indonesia. PT Mirota Plastik Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufakturing plastik. Saya merasa bersyukur bisa terlibat di post mentoring DSC ini karena selain bisa berbagi pengalaman dengan para menti, baliknya saya juga bisa belajar banyak dari para menti. Mirota Plastik sendiri ini adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk-produk plastik untuk perusahaan lain. Di 2016 saya mulai scale up, di mana itu adalah fase yang sedang dialami oleh Faber Instrument saat ini. Karena Mirota Plastik ini adalah produksi plastik, jadi kurang lebih apa yang dilakukan oleh Faber Instrument itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Mirota. Dari mulai bahan baku sampai barang jadi. Jadi kalau dari Mbak Deva, dari Faber Instrument, dari awal kita diskusi itu memang pembicaraan dari dia kurang mesin CNC. Jadi kalau nambah nanti jadi bisa lancar gitu. Tapi setelah dikupas lebih dalam, setelah kita berdiskusi lebih jauh, operasional produksi itu nggak cuma terdiri dari mesin CNC. Mulai dari proses awal sampai proses akhir, termasuk mesin CNC itu. Memang salah satu komponen penting yang betul kalau nambah harusnya kapasitas meningkat. Nah, tapi yang setelah CNC ada pengerjaan manual oleh seniman, yang pemasangan oleh teknisi, itu justru yang jadi masalah cukup besar gitu. Sedangkan mesin CNC-nya sendiri waktu itu ternyata kapasitasnya belum sampai 100% karena kerjanya itu masih satu shift. Padahal sebenarnya namanya mesin itu kan hitungan kerjanya 24 jam bisa. Dengan adanya satu mesin CNC lagi sebenarnya nggak semua masalah bisa terselesaikan. Dia ini masih bisa dimaksimalkan lagi kapasitasnya sebenarnya. Nih, untuk bisa nambah hasil produksi, sebenarnya dia nggak butuh tambahan modal yang terlalu besar. Cuma memang mungkin dia waktu itu masih belum yakin, masih belum berani melangkah gitu. Tapi dengan seperti itu, dia melewatkan potensi order yang cukup besar. Nilainya sih waktu itu menurut saya sih besar sih, dan nggak sebanding dengan modal yang dia harus keluarkan. Mungkin hanya 10-15% dari potensi revenue yang dia akan dapatkan, dari potensi jumlah PO-nya. Ini ada di depan mata, untuk order nilai sekian, kamu hanya perlu keluar duit sekian nih untuk modal. Untuk nambah waktu itu memang dia butuh nambah satu lagi mesin CNC, terus kemudian dia harus nambah beberapa tenaga kerja gitu. Lalu kita diskusi gimana kalau di subkon dulu gitu, karena takut kan jangan-jangan ordernya cuma sekali, udah kapasitas ternyata nggak lanjut nih ordernya gitu. Nah, terus muncul masalah berikutnya, kalau untuk subkon itu di sini itu tempat yang dia tahu di Indonesia itu terkendala memang oleh ahlinya, yang senimannya gitu, tukang ukir kayunya atau apa gitu, sama tukang rakitnya. Terus kemudian kita bicarakan gimana kalau coba cari pabrik di Cina untuk rakit. Jadi di sini sudah terima itu sudah 75% jadi gitu. Tinggal pasang komponen kayunya yang ada di sini. Jadi paling enggak untuk urusan teknis sudah enggak perlu cari tim lagi. Mungkin yang perlu ditambah itu adalah tim yang handle kayu, yang ada poles. Jadi yang lama harus dikerjakan orang kan yang kayak begitu. Nah, untuk handle satu tim mengerjakan satu jenis pekerjaan dengan tambahan orang pastinya relatif lebih gampang dibanding handle langsung 2 tim
gitu. Jadi waktu itu saran saya untuk rakit, kalau rakit kan ya keahliannya nggak sampai yang very spesifik kan. Jadi saya sarankan untuk cari, dan itu di Cina kemungkinan besar karena komponen mesinnya dari si speaker ini dia impor dari Cina. Disederhanakan, nyampe sini sudah jadi speakernya, tinggal taruh frame kayunya. Mbak Deva ini tahu persis apa yang dia buat, tahu persis sebenarnya apa yang perlu dia lakukan. Cuma mungkin butuh tukar pikiran, butuh diskusi sedikit gitu sama orang lain gitu. Karena bagaimanapun juga kalau orang lain itu kan melihat dari luar ya. Mungkin hal-hal kecil yang dia nggak bisa lihat di dalam, orang lain bisa lihat di luar. Mindsetnya sih gitu. Cuma ya saya bisa ngerti karena saya juga pernah di tahap seperti itu, dari mulai awal sekali sampai waktunya untuk scale up, hire orang baru, terus kemudian harus keluar modal yang jauh lebih besar, terus kemudian mulai mengerjakan orderan yang value-nya lebih tinggi, sehingga kan butuh skill yang lebih bagus juga gitu, skillnya juga harus naik gitu. Dan itulah yang dialami juga oleh Mbak Deva, membuat dia itu maju mundur nggak ya, keberanian untuk mengambil keputusan besar itu yang mungkin dia butuh moral support juga ya gitu. Dan waktu itu kebetulan karena saya pernah mengalami fase itu, jadi bisa relate diskusi-diskusi dengan saya, terus kemudian saran-saran yang saya kasih ke Mbak Deva itu lebih ke yang praktikal gitu. Kamu yakin hanya cukup solusi kamu dengan satu mesin CNC? Ada lagi problem yang lain yang harus kamu selesaikan. Dari situ saya berpikir lagi, oh iya, ternyata operasional saya itu kan acak-acakan gitu sebelumnya. Nah, dengan CNC saja tidak cukup kalau operasional yang lain itu tidak dibereskan. Dan Bu Novi juga bilang itu, operasional kamu lihat, siapa tahu memang masalahnya itu di operasional kamu. Dan ternyata pas saya lihat, oh iya, banyak operasional yang memang buat apa beli satu CNC kalau yang lain juga operasionalnya masih manual, ya sama aja bohong kan ya. Kenapa tidak? Saya berkaca dari mentor saya yang di bidang sejenis manufaktur, banyak yang sudah, dia punya banyak karyawan, tapi banyak karyawan tersebut yang udah pakai alat. Jadi jangan terlalu ngotot dengan kamu harus mempertahankan model yang artistik, tapi dengan ego sebagai founder, pokoknya harus kayak gini gitu. Makanya akhirnya coba cari yang tetap bisa memberdayakan masyarakat, tapi kamu tidak membebani perusahaan saya, bisa disesuaikan dengan SDM saya. Jadi didatangkanlah mesin-mesin lain supaya karyawan saya, satu karyawan tuh bisa setara mengerjakan seperti 10 karyawan lah. Jadi bantuan dari DSC ini banyak memberikan saya ruang untuk saya menambah mesin, kemudian juga menyeleksi tenaga kerja yang memang kompeten yang bisa menggunakan mesin sehingga proses produksinya optimal. Dan tentunya kan kalau sebelumnya hanya dipusingkan masalah kapasitas, tapi sebetulnya masalah kapasitas itu juga lebih banyak ke mindset saya aja, dan banyak keputusan yang ragu-ragu yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk diambil. Ini bisa nggak ya? Selalu banyak pertanyaan seperti itu, dan kalau sebelumnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh bingung, saya harus bertanya ke siapa karena tidak ada mentor. Tapi kan DSC itu after DSC menyediakan mentor yang memang expert juga di bidangnya, ada yang bidangnya juga sama, dan mereka banyak sharing. Oh ternyata ngapain saya harus takut, apa yang saya lalui itu sudah mereka lalui, berarti artinya kalau saya bisa melewati ini, saya bisa di posisi mereka sekarang. Perubahan dari sebelum DSC dan after DSC, dari secara mindset, saya banyak belajar langsung dari pebisnis sukses, dari selama kompetisi, mulai dari mentor, terus juga selama bootcamp ada dewan komisaris, dari ngobrol belajar banyak bahwa sebetulnya untuk bisnis itu benar-benar perjalanan yang panjang, dan kadang kita tidak bisa sendiri, kita harus bekerja sama. Kalau saya punya problem dengan karyawan, ternyata mungkin saya kurang bonding dengan mereka, ataupun juga saya ingin menanamkan ke karyawan saya bahwa mereka tuh sense of belonging mereka, bahwa perusahaan ini ada juga membantu perekonomian mereka juga kan sebagai warga sini. Saya harap juga mereka bisa berkontribusi, bukan hanya saya. Kalau sebelumnya kan tidak terpikirkan, kalau sebelumnya tidak sedalam itu gitu. Ya berbisnis aja. Kita hanya hubungan kerja antara owner dengan karyawannya.
Tapi ternyata setelah DSC itu dilihat lebih jauh lagi, bahwa ternyata apa yang saya lakukan tuh memberikan impact gitu. Kalau sebelumnya kan tidak terpikiran apa itu impact gitu ya. Pokoknya kan saya gaji mereka. Kalau ternyata impactnya tuh besar ya. Karyawan saya taraf hidupnya meningkat. Seperti salah satunya manajer saya, dia mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta untuk boarding school. Terus mereka juga jadi bisa punya cita-cita kayak seperti mereka pengen umroh, pengen apa. Itu kan impact yang selama ini ternyata itu tuh menyenangkan ya, sebelumnya tidak terpikirkan sampai sejauh itu gitu. Kalau saya diberikan kesempatan untuk bicara dengan Deva yang dahulu, saya hanya akan bilang terima kasih sudah bertahan. Terima kasih untuk yakin tidak menyerah dan tetap ada di bisnis ini. Walaupun berkali-kali ingin mencoba untuk berhenti, coba pivot, tapi ternyata saya menemukan makna dari perjalanan ini bahwa untuk menuju, kita tuh harus bersakit-sakit dahulu ya untuk bersenang-senang kemudian. Jadi masa sakit yang dulu terpuruk, keraguan-raguan, omset tidak besar sehingga saya ada mendingan kerja aja daripada seperti ini. Tapi saya bisa bertahan melewati itu, tapi saya sambil terus berusaha dengan keyakinan saya tetap di satu tujuan bahwa saya bisa menghasilkan perusahaan yang profitable, terus juga bisa memberikan impact kepada sesama, bukan hanya sesama tapi kepada lingkungan juga.